Karena memang dalam kasus kekerasan seksual ini benar-benar perempuan itu diposisikan yang paling dirugikan. Meskipun memang pada faktanya korban kekerasan seksual itu bukan hanya perempuan. Laki-laki pun bisa. Ada, cuma memang intensitas persentasinya itu lebih banyak perempuan. Waalaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya pada hari ini kita bisa menyapa sobat keren di rumah dalam konten baru nih, namanya Ngonten Bareng. Tahu nggak artinya apa? Belum tahu. Jadi artinya itu ngobrolin tentang yang trending bareng-bareng gitu. Ini salah satu konten terbaru dari islamsukren.id. Nanti nonton yang konten lainnya juga ya. Oke. Alhamdulillah sobat keren, kita nih bisa menyapa lagi sobat keren di rumah. Mudah-mudahan sobat keren selalu dalam keadaan sehat walafiat ya di rumah, dan tentunya selalu dalam lindungannya. Amin. Nah tentunya sekarang aku nggak sendiri dong, masa sendiri terus. Meskipun masih sendiri itu gak usah dibahas. Oke, di sini saya ditemani oleh dua sahabat saya. Yang pertama ada Intan. Hai Intan. Assalamualaikum. Salam. Terus ada Kanita juga. Hai Kanita. Oke, halo. Iya. Nih, sebelum kita masuk ke konten, aku mau sapa-sapa dulu nih. Apa kabar selama 2 tahun selama pandemi ini? Kita kan gak ketemu ya. Iya, benar banget. Iya, kalau Intan sendiri gimana nih? Kalau aku alhamdulillah ya, physically, mentally insya Allah aku sehat. Nah, tapi kalau yang samping kita nih gitu, belum tahu nih. Alhamdulillah nih secara fisik sehat, cuma secara mental ya sedang dalam pemulihan. Berarti curhat nih. Curhat ini. Ini jangan sampai kontennya jadi curhat dong, Mbak. Iya dong gitu. Deh dong. Berarti lagi galau. Wah, mudah-mudahan tahun 2022 menjadi the new kita. Amin. Nah, di acara Ngonten Bareng kali ini, kenapa nih aku undang dua sahabat ini? Karena emang relate banget sama background pendidikan keduanya. Jadi emang kita mau bahas tentang isu yang lagi hangat diperbincangkan, yang lagi up banget gitu. Tapi sebelumnya nih, background dari pendidikan Intan itu apa nih? Aku psikologi. Ya. Mungkin sekarang ibu rumah tangga, tapi juga masih sering nerima konseling juga. Ya. Aku mau disclaimer dulu nih sobat keren di rumah. Aku kan maksudnya belum ke tahap profesi psikologi ya, masih S1 psikologi. Jadi Kanita juga sama, baru S1 hukum, yang mana kan belum profesi juga ya. Iya betul. Tapi intinya kita di sini itu bareng-bareng. Hari ini insya Allah mau diskusi serius tapi santai gitu. Ya sama-sama belajar aja lah ya kita di sini. Iya, tadi juga awalnya. Iya, benar. Ya kalau dari Kanita sendiri nih background pendidikannya apa? Background pendidikan S1 hukum. Kesibukannya sih sekarang jadi tante rumah tangga ya. Kebetulan beberapa minggu terakhir ini sama ponakan ibu dan tante rumah tangga ya. Ibu dan saya tante. Oke. Enggak apa-apa. Tetap produktif walaupun dari rumah. Iya, betul sekali. Relate banget kan. Jadi yang kita mau bahas itu sekarang adalah tentang kekerasan seksual atau sexual harassment yang emang lagi up banget, dan dari kemarin itu kasusnya itu beruntut banget kan, dari mulai korbannya itu yang pertama mahasiswi, terus lain itu juga pasangan sampai ada yang meninggal gitu ya, pasangan itu bunuh diri. Terus ada juga yang korbannya itu anak-anak gitu kan. Terus pelakunya pun, backgroundnya pun ada yang dia itu sebagai pasangannya, ada juga yang sebagai guru, dosen, maksudnya orang-orang yang kok bisa sih dia melakukan itu kepada orang-orang yang bisa jadi dia itu dikasihi gitu kan ya. Nah gitu. Terus makin sini ternyata kasus kekerasan seksual itu bukan makin sedikit. Di kala pandemi kita kan gak ketemu orang-orang ya, bukannya makin sedikit, justru makin banyak gitu. Nah, menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam konferensi pers virtual pada hari Senin 6 Desember 2021 bahwa kekerasan seksual dalam pacaran yang dialami oleh NWR kemarin itu merupakan salah satu dari 4.500 kasus yang diterima Komnas Perempuan di tahun ini. 4.500 loh itu ya. Dan laporan itu mengalami peningkatan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, namun lonjakan itu mengakibatkan antrean kasus kekerasan seksual semakin panjang sehingga ada keterlambatan dalam menanggapi laporan-laporan tersebut. Nah, ini tuh dikutip dari VOA Indonesia yang diterbitkan pada 7 Desember 2021. Jadi memang makin sini makin banyak kan ya. Banyak sekali.
sampai 2 kali lipat ya? 2 kali lipat ya? Iya betul. Dari tahun Dan kemarin. bukannya tidak ditangani, tapi karena antriannya makin panjang, makin jadi banyak. seolah tidak ditangani gitu. Padahal masih menangani yang sebelumnya gitu. Nah itu tuh yang bikin aku penasaran tuh gini, sebetulnya kan di dunia psikologi itu sexual harassment itu seperti apa sih gitu. Mungkin teman-teman atau sobat kalian belum tahu gitu, maksudnya batasan ataupun dari sexual harassment itu apa aja gitu. Mungkin dari Intan bisa jelasin dulu tentang sexual harassment itu seperti apa. Oke, sebelumnya thank you banget Tahira dan tim yang udah ngundang kami berdua ya. Sebetulnya ini pembahasan yang cukup sangat berat gitu, sampai jujur aku tuh nyari bahan-bahan ini sampai ngubek-ngubek jurnal-jurnal gitu, sampai saya review satu-satu. Dan lagi aku lihat lagi penelitian-penelitian seksual harassment di Indonesia yang begitu wow gitu ya. Nah, jadi teman-teman sobat keren di rumah, aku mau kasih penjelasan yang sederhana-sederhana aja ya, biar kita juga sama-sama paham gitu. Nah, ada salah seorang psikolog namanya Shawn M. Byrne pada tahun 2018 ya, di dalam penelitiannya mengatakan bahwa seksual harassment itu terjadi ketika orang menjadi sasaran komentar atau tindakan seksual atau gerakan seksual yang tidak diinginkan ya. Jadi aspek penting dalam kekerasan seksual ini itu ada 2 unsur. Ada unsur aspek pemaksaan atau tidak adanya aspek persetujuan ya dari korban. Dan yang kedua itu korban mungkin ya belum mampu atau tidak mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan yang terjadi kepada anak kecil. Oke. Sampai situ ya. Nah, kemudian bisa ditampilkan di sini ya. Ada ini adalah jurnal dari Shawn M. Byrne. Ini pada tahun 2018 mengatakan bahwa ada 3 model tripartite sexual harassment yang mengidentifikasi ada 3 dimensi perilaku sexual harassment ya. Yang pertama adalah pelecehan gender. Misalnya pelecehan gender ini dibagi menjadi 2. Ada yang non-verbal, ada yang verbal ya. Kata-kata kasar seperti penghinaan, permusuhan, merendahkan sikap tentang gender, atau merendahkan orientasi seksual seseorang. Kemudian ini kalau misalkan yang verbalnya, yang non-verbalnya ya, itu seperti gerakan cabul, mengedip gitu ya. Mengedip loh, maksudnya kayak biasa aja ya. Ternyata itu adalah salah satu kekerasan seksual juga gitu. Kemudian menampilkan gambar atau objek seksual di tempat kerja atau melalui email gitu ya. Kemudian chatting sesuatu yang berbau seksual itu juga termasuk ke dalam pelecehan gender. Bahasa lelucon, mungkin teman-teman juga sering baca kayak komentar-komentar yang seksis ya, heteroseksual segala macam. Nah, terus yang kedua adalah perhatian seksual yang tidak diinginkan ya, seperti catcalling ya, kayak "Neng cantik banget sih" atau yang "wit wiu" gitu kan kalau di jalan ya gak sih? Pernah denger gak sih kayak gitu? Nah, itu juga salah satu jenis kekerasan seksual, meskipun mungkin cuman kayak gitu doang ya. Nah, kemudian juga menyebarkan desas-desus tentang seksual seseorang. Kemudian mencubit, meraba atau dengan sengaja menyentuh bagian tubuh orang lain tanpa concernnya ya. Nah, kemudian juga semua itu dianggap sebagai perhatian seksual yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga adalah paksaan seksual yang mengacu kepada kontak seksual atau bantuan seksual sebagai suatu kondisi menerima penghargaan. Misal, agar tari misalkan mendapatkan promosi jabatan misalkan. Kemudian nauzubillah ini ya, bosnya misalkan meminta untuk Tari melakukan ini gitu. Nah, itu adalah salah satu pelecehan seksual gitu. Jadi di sini ada kaitannya dengan relasi kuasa. Gitu sih Tari gambaran awal ya tentang seksual harassment. Jadi memang pelakunya ini punya motif-motif tersendiri kan ya. Tapi sebetulnya gini, yang aku bikin penasaran itu, ada nggak sih sebenarnya ya si pelaku itu dia itu punya bukan background, dia itu sebenarnya punya suatu penyakit ataupun punya trauma atau kenapa gitu kok bisa
melakukan itu, padahal kan secara logika gitu ya, apalagi ke murid, seorang guru ke murid itu kok bisa gitu melakukan itu. Kalau misalkan secara kita ya manusia normal yang logikanya masih normal gitu kayak kok bisa gitu. Nah, jadi ada nggak sih dia itu sebenarnya sakit atau apa gitu kalau misalkan di dunia psikologi? Oke. Kalau kita berbicara tentang apa penyebab seseorang bisa melakukan kekerasan seksual, itu sebetulnya complicated banget ya. Karena bukan sesuatu yang sederhana gitu ya. Bisa mungkin nanti dilihat dari sisi hukum, dilihat dari sisi sosiologi, itu sangat luas gitu. Tapi aku mau coba uraikan beberapa aja nih. Gangguan kejiwaan bisa jadi itu adalah salah satu pemicu kenapa seseorang melakukan kekerasan seksual. Kalau misalkan teman-teman itu mungkin sering banget ngedengar gangguan pedofilia, ya, yang mana ada anak kecil gitu ya. Ya, jadi orang dewasa itu memiliki ketertarikan seksual kepada anak kecil yang maksudnya di bawah 13 tahun kayak gitu. Terus ada juga nih salah satu gangguan mental yang sering kita temui di halayak umum, maksudnya di tempat ramai, yaitu gangguan protoristik ya. Gangguan protoristik ini apa? Perilaku meraba tubuh orang lain tanpa seksual konsen, dan biasanya kita temui di halayak ramai gitu. Nah, individu dengan gangguan protoristik ini, kalau di dalam buku DSM-5, jadi tuh psikolog itu sebelum mendiagnosa seseorang itu ada namanya buku panduan lah gitu simpelnya tuh ya. Namanya DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Nah, setidaknya itu ada beberapa karakteristik seseorang itu bisa dikatakan mengidap protoristik gitu ya. Nah, pertama, seseorang mengalami gangguan protoristik sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan. Jadi dia merasakan dorongan seksual untuk meraba anggota tubuh orang lain secara berulang dan intens itu minimal 6 bulan gitu. Jadi nggak serta-merta ada pikiran untuk ke situ kemudian langsung oh ya kamu protoristik itu nggak kayak gitu. Jadi ada waktunya gitu, minimal 6 bulan dia merasakan itu. Kemudian setidaknya seseorang itu sudah melakukan aksi atas dorongan seksualnya, dan kemudian dorongan atau drive-nya ini sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya gitu. Nah, berbicara tentang individu yang mengalami gangguan protoristik ini, biasanya mereka memiliki fantasi seksual yang beragam. Jadi nggak cuman kepada makhluk hidup, tapi bisa juga kepada benda mati. Tapi itu lain lagi pembahasannya ya. Iya, betul. Kita ngebahas sekarang ke makhluk hidup aja. Jadi biasanya fantasi seksualnya ini bisa kepada orang yang berpenampilan tertutup atau berpenampilan terbuka gitu. Jadi that's why kenapa orang yang berhijab masih bisa menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual. Karena dia tertarik sama orang yang berhijab misalnya. Iya, kayak gitu. Itu sangat mungkin terjadi. Ditambah lagi nih, Tahira, orang yang mengalami gangguan protoristik ini biasanya komorbid dengan gangguan mental yang lain. Misalnya tadi pedofil. Jadi dia ada keinginan untuk meraba atau menyentuh bagian tubuh anak kecil gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita lihat dari disfungsi seksualnya ya. Nah, tapi ada lagi nih, menurut perspektif evolusioner atau biologis yang mengatakan bahwa laki-laki itu cenderung ada keinginan untuk melanjutkan keturunan gitu ya, untuk mencari pasangan gitu. Namun seiring berjalannya waktu, untuk memenuhi hasrat seksualnya ini justru menjadi kekerasan seksual gitu. Tidak adanya konsen dari korban juga gitu ya, tidak ada persetujuan. Jadi terjadilah kekerasan seksual. Kemudian dari perspektif gender sosiokultural, sexual harassment itu merupakan konsekuensi dari hasil sosialisasi bahwa peran gender yang mempromosikan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Jadi seringkali kan kita dengar kalau laki-laki itu lebih strong, lebih dominan gitu. Sehingga perempuan ini seringkali dijadikan objek seksual gitu. Dan secara tidak langsung mungkin teman-teman juga menyadari gitu bahwa
budaya kita itu seperti memaklumi, seperti setuju gitu. Kalau perempuan dilecehkan mungkin ya karena misalkan dia berpakaiannya terbuka. Jadi pokoknya perempuan tuh kayak ya lu sih perempuan nih, karena perempuan tuh objek sih. Nah itu intinya sih kayak gitu apapun itu pasti perempuan yang selalu jadi objek disalahkan. Nah itu kata perspektif gender sociocultural gitu. Nah terus yang kita lihat dari kejadian kemarin yang sangat menohok itu ya, maksudnya seorang guru melecehkan murid sampai hamil sampai melahirkan, itu salah satunya adalah relasi kuasa. Nah jadi maksudnya guru ini kan memiliki kuasa untuk menekan murid gitu ya, harus taat sama guru, atau mungkin konteksnya nggak hanya guru sama murid tapi bos sama karyawan misalnya, yang mana kan kita harus nurut sama bos gitu, sehingga gitu ya, takut, ada perasaan takut, ancaman mungkin juga. Nah ada ancaman, nah itu adalah ini relasi kuasa, sehingga kan bisa terjadi kekerasan seksual gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang perilaku manusia, kita juga berbicara tentang otak. Ya, karena kan otak itu adalah pusat koordinasi manusia gitu ya, koordinasi tubuh manusia. Ya, jadi memang aku ada statement yang unik nih ya. Aku baca gitu di Twitter, katanya gini, percuma kita mengkebiri orang gitu karena sesungguhnya kelaminnya sesungguhnya adalah di otak, katanya gitu. Jadi yang dibetulin tuh sebetulnya pikirannya gitu, kayak gitu. Betul. Nah, ketika kita berbicara tentang otak ini, aku baca penelitian dari salah satu penelitian di Melbourne University. Aku ingat dari Melbourne University yang mengatakan bahwa orang yang melakukan kekerasan seksual itu ada salah satunya ya adalah orang yang terpapar pornografi. Itu kecanduan film porno dan segala macam. Jadi kalau kita pegang nih dahi kita, nah manusia itu memiliki di sini ya, di sini itu memiliki prefrontal cortex ya, yang mana itu berfungsi sebagai self controlnya manusia untuk membedakan benar dan salah kayak gitu. Nah ketika itu rusak, otomatis semuanya juga jadi rusak ya, termasuk perilaku manusia. Nah, ketika seseorang terpapar pornografi ini, kan di dalam otak itu ada namanya amigdala ya. Amigdala ini mengeluarkan hormon dopamin, hormon atau zat rasa senang lah gitu. Ketika itu dialirkan kepada prefrontal cortex secara berlebihan atau terlalu banyak, itu akan membuat prefrontal cortex kita ini menciut. Otomatis rusaklah gitu otak kita gitu ya. Jadi pengendalian dirinya juga jadi rendah, self controlnya jadi rendah, tidak bisa membedakan yang benar atau yang salah, yang mana gitu ya. Jadi mengacaukan neurotransmitter yang ada di dalam otak kita gitu, Tahira Kanita. Selanjutnya, orang yang terpapar pornografi ini di amigdalanya ini itu menjadi hypersensitif gitu. Jadi ada aja sedikit trigger yang membuat dia marah atau emosi, dia langsung meledak gitu. Swing gitu ya. Iya, bisa juga seperti itu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan seorang melakukan kekerasan seksual juga gitu. Pantesan yang sering melakukan kekerasan seksual itu biasanya dia, maaf ya, dalam KDRT contohnya ya, dia gampang marah, gampang maksudnya mood swing lah gitu. Kayak orang tuh dia bisa menjadi seseorang yang lembut, tapi kebalikannya di beberapa menit kemudian gitu. Betul. Nah, kemudian kalau secara psikologi itu bisa jadi ya, sekarang kan maksudnya di era pandemi ini sangat banyak sekali masalah, terutama masalah mental gitu ya. Mungkin bisa jadi orang-orang yang melakukan kekerasan seksual itu juga mengalami tekanan atau stres yang tinggi gitu, sehingga dia merilisnya itu kepada hal yang tidak bagus. That's why kenapa banyak korban sekarang yang terjebak di dalam rumah beserta pelaku. Yang mana kan rumah itu harusnya menjadi tempat yang paling aman gitu. Jadi ketika bilang makanya perempuan jangan terlalu sering keluar rumah biar nggak jadi objek kekerasan seksual, sebenarnya nggak juga gitu, nggak jamin. Paling gitu aja sih kalau menurut aku ya, beberapa penyebab
orang-orang tuh bisa melakukan kekerasan seksual. Itu siapapun loh, kita bisa menjadi korban kekerasan seksual dan bisa menjadi pelaku kekerasan berpotensi ya, menjadi pelaku dan korban dari kekerasan seksual itu tersendiri kan. Iya benar, karena orang yang bisa dibilang kita tidak menyangka orang itu bisa melakukan itu, ternyata kita kan tidak tahu orang itu kayak gimana gitu. Terus penyebabnya juga banyak. Ada yang memang dia bisa kendalikan, ada juga yang nggak bisa dikendalikan oleh dia sendiri kayak gitu. Nah terus aku mau beralih ke Kanita nih dari sisi hukumnya ya, karena ada salah satu penelitian yang masih baru banget dari United Nations Population Fund atau Dana Kependudukan PBB yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan itu membuat survei tanggal 14 sampai 27 November lalu nih, masih baru kan tahun 2021. Itu hasilnya itu menunjukkan bahwa 91,6% pernah mengalami, melihat atau mendengar secara langsung setidaknya satu jenis kekerasan seksual. Nah, harapannya dari hasil survei ini bisa menjadi advokasi nih berbasis bukti untuk melindungi korban kekerasan seksual. Mencegah dan menghapus kekerasan seksual di Indonesia, karena kan makin sini makin banyak gitu. Nah sebetulnya yang mau aku tanyain, kita kan masih awam nih gitu ya tentang hukum gitu. Sebetulnya ada gak sih payung hukum yang melindungi gitu korban, terus supaya tahu nih, misalkan amit-amit sebenarnya ya, jangan sampai ada orang terdekat kita gitu yang terkena atau mengalami kekerasan seksual, tapi kan kita harus tahu gitu sebagai pengetahuan kita tentang payung hukum kekerasan seksual itu ada nggak sih gitu di hukum itu seperti apa? Terima kasih Tari. Jadi kan tadi udah dijelasin panjang ya, luar biasa. Memang kekerasan seksual ini suatu kasus yang memang di Indonesia ini terus menerus ya dari tahun ke tahun. Bahkan Indonesia tersendiri itu mendapatkan julukan sebagai negara darurat kekerasan seksual atau yang darurat disebut dengan grafir ya, darurat kekerasan seksual. Iya benar banget. Iya. Serba darurat. Jadi kan ini jadi PR juga kan buat kita. Nah namun sayangnya di Indonesia sendiri belum ada aturan atau belum ada peraturan perundang-undangan yang memang secara khusus mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual atau penghapusan kekerasan terhadap perempuan gitu. Yang saat ini sering digunakan apabila memang ada kasus kekerasan terhadap perempuan itu dengan memakai kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PDKRT. Nah, sedangkan kalau misalkan kita kembali terhadap kekerasan seksual itu tersendiri, di dalam KUHP itu tidak mengenal istilah kekerasan seksual. Di dalam KUHP itu dikenalnya itu sebagai tindak pidana kejahatan seksual, di mana di dalamnya itu ada tindak pidana pemerkosaan dan juga tindak pidana pencabulan, ataupun ada hal yang lainnya. Misalkan merusak kesusilaan di depan umum, itu ada di pasal 281, 283. Terus perzinahan ada di pasal 284. Terus pemerkosaan juga ada di pasal ada di pasal 285. Pembunuhan pasal 338 dan juga yang terakhir pencabulan dari pasal 289 sampai dengan 295. Nah, dengan melihat ini, kekerasan seksual yang memang diatur dalam KUHP itu sebenarnya belum menjawab permasalahan yang muncul di Indonesia gitu. Karena memang definisi dari pencabulan tersendiri itu menurut saya ya, itu masih bias, masih kabur gitu. Dan hal inilah sebenarnya yang menyebabkan proses dalam hukum itu tersendiri akhirnya jadi gimana ya? Jadi belum secara komprehensif gitu. Seringkali pelaku yang memang telah melakukan pemerkosaan itu justru dituntut kejahatan pencabulan. Jadi kan karena memang definisi pemerkosaan dalam KUHP itu sendiri itu masih sempit, masih bias gitu. Jadi kan hal ini membuktikan bahwa KUHP itu tersendiri sebenarnya belum cukup untuk memberikan jaminan perlindungan serta terhadap korban itu tersendiri. Kayak gitu. Ditambah memang adanya pembuktian dalam KUHP tersendiri yang memang terkesan menyulitkan terhadap korban itu. Oke, pantesan ya. Ada salah satu fakta nih bahwa hanya 1 dari 5 wanita yang berani melapor ketika dia menjadi korban kekerasan seksual. Dan 80% yang telah melapor itu menemukan bahwa tidak ada yang berubah ketika sudah melapor, dan hanya sementara 16% lainnya mengatakan pelecehan itu malah memburuk gitu. Berarti kan 80 tambah 16
4% yang berhasil. Iya. Ya, 4% yang hanya berhasil dan sisanya itu ada yang bias dan ada yang memburuk. Kalau tanggapannya sendiri itu apa memang seburuk itu atau gimana sih? Maksudnya apakah tidak seefektif itu gitu? Aku juga mau nanya juga nih, aku penasaran juga nih, karena aku juga kan belum terlalu ngerti ya dalam masalah hukum. Dia sama masih belajar. Kamu merasa nggak sih kalau misalkan di hukum itu juga kadang yang salah itu korbannya gitu? Ada misalkan satu ketika korbannya itu diam saja ketika mendapat kekerasan seksual, kemudian pelaku mengatakan iya dianya juga diem berarti sama-sama mau gitu. Padahal kan kalau dalam psikologi itu ada yang namanya tonic immobility, ya dimana kita tuh nggak bisa menggerakkan anggota tubuh, tiba-tiba diem saking kagetnya ya. Iya kayak gitu. Terus lagi aku mau tanya nih, kan kalau misalkan korban ini misalkan baru mau melapor setelah kejadian itu misalkan 2 minggu selanjutnya, yang mana misalkan kerusakan fisiknya itu sudah menghilang, misalkan memarinya sudah menghilang atau gimana. Aku pengen tahu kayak gimana sih di dalam hukum itu. Oke, wow, pertanyaannya banyak ya. Soalnya aku juga penasaran gitu. Ya ini sepanjang yang aku ketahui aja ya. Dari tadi dulu ya. Mengenai penegakan hukum di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual, memang ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, saya juga ini mengutip dari penelitian dari Indonesia Judicial Review Society. Di sana menyebutkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia ini masih belum ada penyelesaian. Sebanyak 57% kasus pelecehan seksual berakhir tanpa adanya penyelesaian kasus. Berarti ngambang gitu aja. Dan ini sebanyak 39% menyelesaikan perkara kekerasan seksual itu adalah dengan membayar. Wow. Membayar sejumlah uang kepada korban. Dan sebanyak 23% penyelesaian untuk kekerasan seksual ini dengan berdamai atau dengan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dan ini menurut saya yang paling parah sih. Nggak make sense gitu Nggak make sense banget. Sebanyak 26% penyelesaian kasus itu kekerasan seksual dengan menikahkan korban kepada pelaku. Bisa dibayangkan gimana secara mental selama kehidupan dia. Iya, pernikahan itu kan adalah suatu ibadah seumur hidup gitu kan. Dia akan bertemu dengan orang itu kan bisa dibayangkan. Ya maksudnya seumur hidup dia harus hidup dengan satu rumah dengan orang yang pelakunya. Orang yang sudah membuat dia seperti itu. Gitu ya. Berarti kan dalam hal ini korban itu kan merasa tidak mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hukum secara layak. Karena memang kekerasan seksual ini memang suatu hal yang memang sulit untuk ditangani dalam hukum itu sendiri di antara kekerasan yang lain. Karena memang gimana ya, kekerasan seksual ini sering dikaitkan dengan konsep moralitas, stereotip atau stigma yang ada di masyarakat yang memang seringkali perempuan itu seringkali ditempatkan dalam posisi yang bersalah. Misalkan ya tadi yang sudah dijelaskan ya, perempuan dianggap sebagai penggoda lah dan segala macamnya. Ada hal misalkan perempuan, ada apa sih yang kutipan perempuan kucing dikasih ikan kayak gitu. Pengibaratan gitu. Nah, menurut saya itu merupakan logikal fallacy atau sesuatu kesalahan dalam melakukan suatu penalaran gitu. Itu menurut saya nggak make sense banget. Karena ya itu menjadikan banget gitu menurut saya. Seakan-akan memang gimana ya, perempuan ini dengan pakaian tertutup atau terbuka itu ya bisa aja berpotensi untuk melakukan kekerasan seksual itu sendiri. Jadi hal inilah yang menjadi alasan bahwa banyak perempuan di Indonesia ini mengalami kekerasan seksual dan akhirnya menjadi bungkam. Karena banyaknya stigma dan segala macam, akhirnya dia juga menjadi bungkam kan. Karena inilah ironisnya yang membuat kekerasan seksual ini menjadi sulit untuk diungkap dalam hukum itu sendiri, karena memang korban itu sendiri kan dia memilih untuk bungkam kayak gitu. Di sini juga mengatakan ada dari salah satu guru besar dari Fakultas Hukum Indonesia, Profesor Toto Santoso, di sana mengatakan bahwa perlindungan hukum ini sulit didapatkan. Ketika perlindungan hukum itu sulit didapatkan, maka pelaku pelecehan seksual itu akan terus mulai perbuatannya. Jadi kan di sini hukum itu kan kedudukannya lebih tinggi dan memang harus lebih tegas lagi. Nah, karena banyaknya kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dan segala macamnya, itu harus ditegakkan karena karena memang sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 45 di sana menyebutkan bahwa hak asasi perempuan ini adalah hak asasi manusia.
Dengan mengatakan bahwa hak asasi perempuan ini adalah hak asasi manusia, berarti kan sama-sama dia harus dilindungi, dia harus dihormati, dia tidak boleh diacuhkan, dilecehkan, dikurangi atau dirampas haknya dan segala macam. Nah, maka dalam hal itulah ada bentuk upaya perlindungan dari hukum itu tersendiri. Nah, di sini ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, junto Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, serta bantuan kepada saksi dan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, bentuk-bentuk perlindungan inilah yang sebenarnya harus ditegakkan. Ada restitusi, bantuan medis, bantuan psikososial. Jadi untuk korban. Iya, untuk korban tentunya. Karena memang kita tuh harus menempatkan gimana ya, perlindungan terhadap korban ini memang harus kuat. Harus ekstra banget karena memang dampak yang terjadi terhadap korban itu kan bukan hanya fisik saja, fisik itu bisa sembuh dalam seminggu, tapi psikis mental itu akan susah. Nah, inilah yang harus dipertimbangkan. Dampak-dampak inilah yang memang harus dipertimbangkan dalam hukum itu tersendiri. Namun pada kenyataannya kan dalam KUHP itu sendiri memang belum secara maksimal gitu untuk pemberian terhadap korban itu sendiri, kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari kekerasan seksual. Iya, kekerasan seksual. Misalkan tadi kata Intan nanya bukti ya, alat bukti. Misalkan alat bukti visum. Visum. Kalau di KUHP itu kan salah satu alat buktinya itu visum. Itu baru bisa dijadikan salah satu alat bukti. Tapi kan pada kenyataannya korban kekerasan seksual itu tidak langsung melapor. Malah dia menjadi diam. Ketika dia terjadi pada dirinya, dia malah diam, malah ada yang sampai seminggu, 2 minggu, sebulan, dan hal itu menyebabkan hasil visumnya itu kan berarti udah sembuh secara fisik juga ya. Iya, kayak gitu. Nah, makanya ada salah satu rancangan undang-undang PKS atau sekarang dirubah PKS. Yang kemarin sempat hits banget ya, yang banyak mendesak orang untuk segera disahkan RUU PKS ya. Nah, iya itu. Nah, salah satunya itu ada dari alat buktinya itu ada alat visum secara mental, harus dibuktikan gitu apakah yang benar gitu kan, secara mental kan itu ganggu lah korban kekerasan seksual. Betul. Kayak gitu ya. Nah, menyinggung yang RUU PKS tadi nih, kan berarti sepenting itu ya untuk RUU PKS ini disahkan gitu. Jadi mungkin kalau bahas itu tuh terlalu panjang kan ya, masih terlalu panjang. Nanti kita bikin beberapa episode bareng. Tapi yang pengen tahu tuh mungkin banyak yang belum tahu, walaupun sebenarnya udah trending lama banget kan tentang RUU PKS ini, tapi banyak juga yang apaan sih, cuma tahu aja gitu, RUU PKS gitu. Sebetulnya urgensinya apa sih RUU PKS ini harus disahkan tuh, apa gitu urgensinya? Kenapa harus disahin? Gitu. Tapi juga banyak pro dan kontranya. Banyak sekali ya. Sebelum sana mungkin kita sebelum itu kan sering mengenal RUU PKS itu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Sekarang itu kan dirubah namanya menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kenapa? Karena pertimbangannya itu agar undang-undang tersebut ini menjadi suatu pidana khusus, sehingga memang hal itu lebih efektif bagi untuk perlindungan terhadap korban itu sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau dalam hukum itu dikenal satu asas lex specialis derogat legi generalis. Yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Nah, gimana tuh? Apabila disambungkan dalam ini, kedudukan dari RUU PPKS ini sebagai hukum lex specialis. Jadi hukum khusus dari lex generalis, yaitu KUHP. Nah, itu. Jadi aturan-aturan hukum umum yang ada di KUHP ini tetap berlaku, kecuali aturan khusus tadi yang mengenai tentang kekerasan seksual yang tadi. Nah, lebih ganti gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau baru paham saya. Jadi kalau misalkan rancangan undang-undang ini udah disahkan, ya itu yang akan dipakai. Kayak gitu. Berarti untuk kekerasan seksual itu akan khusus memakai
RUU itu gitu. RUU Ya. TPKS itu. Jadi undang-undang. Ya. Betul, setuju sih. Harus dirubah redaksinya jadi tindakan pidana. Ya, karena iya. udah merugikan orang lain. Iya, sangat-sangat merugikan. Karena ini kan RUU TPKS ini kan dibahas ini karena memang adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi yang tadi kita udah bahas singgung mengenai kekerasan seksual di Indonesia memang terus meningkat dan segala macamnya. Berarti kan dalam hal ini kita membutuhkan suatu pengaturan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual dari bentuk-bentuk kekerasan seksual dan hak-hak korban. Terus perlu juga diatur terkait pemulihan terhadap korban. Karena memang sebelumnya kan itu tidak ada ya. Itu aku baca di Catahu ya, catatan akhir tahun Komnas Perempuan. Itu salah satu yang menjadi batu sandungan kenapa para korban itu tidak tertangani dengan baik itu karena salah satunya adalah kekurangan psikolog. Itu salah satunya juga. Iya itu. Makanya di sini tuh di RUU TPKS ini memang lebih condong terhadap korban gitu. Itu benar-benar sampai tuntas ya. Iya. Maksudnya bukan bukan hanya banget dari melaporkan si pelaku, tapi memberikan secara psikis juga. Dan itu terus menerus gitu sampai benar-benar dinyatakan pulih. Nah makanya jawaban atas permasalahan-permasalahan tadi bagi perempuan ya. Jadi rancangan undang-undang ini sebagai jawaban gitu dari permasalahan itu seperti itu ya. Karena dari RUU ini kan dia mengatur pencegahan juga, terus pemenuhan hak korban, terus di sana juga diatur mengenai pemulihan terhadap korban, hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. Itu didampingi. Karena memang ada kan hakim yang memang pertanyaan itu terlalu menyudutkan korban dan segala macam. Itu didampingi di sana agar si korban ini secara psikis tidak terganggu. Iya betul. Kayak gitu. Terus banyak sih sebenarnya hal-hal yang memang urgensi gitu di RUU TPKS tapi salah satunya itu secara garis besarnya kenapa banyak orang yang mendesak untuk mengesahkan RUU TPKS itu ya. Ya terus ini mungkin ada salah satu tambahan ya. Karena memang ada satu komitmen dari bangsa Indonesia itu sendiri yang yang menjalankan Sustainable Development Goals yang SDGs. Nah ini juga termasuk salah satu tujuan ya karena kan dari poin kelima dari SDGs itu kan menyinggung tentang kesetaraan gender dan juga perlindungan perempuan. Begitu. Wah, luar biasa ya. Kalau ini dibahas itu enggak panjang sekali. Jadi kajian lagi. Ya kajian lagi. Benar-benar panjang luar biasa. Tapi secara umum sih aku udah dengar secara jelas ya dari Intan, dari Kanita tentang kekerasan seksual ini ya. Benar-benar ngerti lah gitu dari sisi hukum tuh kayak gimana. Terus dan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Iya, nggak bisa sama sekali. Gak cuman udahlah damai. Iya kadang kan korban itu kalau misalnya udah kayak gitu ya udah. Iya gitu, karena dampak-dampaknya itu tidak hanya secara fisik aja, tapi secara psikologis, secara sosial, banyak sekali tekanan dari orang-orang sekitar. Gitu. Karena memang dalam kasus kekerasan seksual ini benar-benar perempuan itu diposisikan yang paling dirugikan. Meskipun memang pada faktanya korban kekerasan seksual itu bukan hanya perempuan, laki-laki pun bisa. Cuma memang intensitas persentasinya itu lebih banyak perempuan. Gitu. Nah kalau dampaknya sendiri tadi kan Intan udah nyebut udah sedikit menyinggung ya. Iya. Jadi dampaknya itu apa aja sih mungkin bisa di secara psikologinya Oke. Sebetulnya kalau berbicara dampak para korban kekerasan seksual itu banyak banget ya. Yang mungkin menjadi getting worse menjadi bumerang banget, sangat buruk gitu. Nah, salah satu hal yang mungkin teman-teman juga sering dengar ya, mungkin bisa terjadi trauma. Kalau di dalam psikologi itu ada namanya post traumatic stress disorder atau PTSD. Nah, PTSD ini terjadi ketika seseorang mengalami suatu peristiwa traumatis ya. Jadi itu bisa tidak ditangani secara baik, itu bisa menyebabkan keinginan seseorang untuk bunuh diri ya. Itu juga mungkin menjelaskan salah satu kejadian naas yang menimpa salah satu korban sehingga bisa bunuh diri. Itu mungkin bisa jadi dia sudah lama merasa trauma merasakan trauma dan dia nggak ada wadah untuk untuk menyelesaikan permasalahannya dia itu. Kalau dalam psikologi itu
bunuh diri itu emang udah benar-benar paling itu ya. Ya itu udah paling tinggi lah, udah tahapan paling ya. bahaya gitu. Jangankan untuk melakukan bunuh diri, pemikiran untuk bunuh diri aja itu udah harus cari udah warning ya, udah warning udah lampu kuning gitu. harus udah benar-benar. Jadi gitu ya. Tadi kata penelitian dari National Institute Mental Health, PTSD itu yang tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan seorang menjadi bunuh diri gitu. Terus yang kedua gangguan makan mungkin. Dia juga bisa mengalami gangguan makan, bisa jadi dia nggak mau makan ya. Tapi ada juga makan jadi banyak ya. Jadi pengalihan mungkin ya. Seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa atau binge eating. Pokoknya panjang lah ya. Itu masuk ke gangguan kesehatan mental juga. Kemudian bisa juga dia mengalami vaginismus. Pernah dengar vaginismus nggak? Pernah Jadi vaginismus ini adalah suatu kondisi di mana otot-otot vagina itu tidak bisa merenggang atau ketika apalagi mau menikah gitu ya, sudah menikah itu ketika akan melakukan hubungan seksual itu dia menolak gitu. Gitu. Jadi itu namanya vaginismus ya. Oke, jadi ada juga orang-orang yang telah mengalami kekerasan seksual ini mengalami depresi atau bisa jadi menjadi lebih pendiam atau withdraw atau menarik diri gitu dari lingkungan sekitar gitu ya, seperti menjadi diri dia yang lain gitu, berubah lah intinya berubah. Kemudian ada lagi nih namanya hypoactive sexual desire disorder. Nah itu adalah kondisi di mana seseorang menjadi tidak ada ketertarikan atau menjadi rendah gitu, ketertarikan untuk seksual. Gitu. Jadi nggak mau, dia tuh nggak mau ketika teringat jadi kekerasan seksual itu. Jadi nggak mau gitu. Nah itu juga ada yang kayak gitu. Kalau dijabarin sih banyak banget ya. Iya, banyak sekali. Pastilah dampaknya itu. Ini kalau kuliah berapa SKS gitu. Kita bertemu satu semester ya di konten. Ya gitu aja sih mungkin untuk dampak-dampaknya. Nah terus kalau misalkan nih aku mau tanya ke Intan sama Kanita, kalau misalkan kita melihat orang yang dia itu mungkin lebih tepatnya mencegah dan menolong orang yang sudah terkena kekerasan seksual ketika di tempat umum gitu, itu kita tuh harus ngapain sih gitu, mungkin nggak perlu hal-hal sesuatu yang besar gitu ya, tapi bisa menolong dia supaya dia itu kalau mencegah itu berarti tidak terkena ya. Nah kalau misalkan sudah terkena itu seperti apa? Aku mau ngutip salah satu teknik atau cara yang dikembangkan oleh L'Oreal and Holabec ya. Ada 5D. Pertama ditegur. Tapi misalkan gini, kita melihat ada seseorang sedang dilecehkan atau sedang menerima kekerasan seksual. Lihat-lihat situasi juga. Kalau misalkan berani, ya langsung aja gitu. Kamu lagi ngapain gitu. Jangan kayak gitu atau gimana gitu ya. Terus yang kedua dialihkan. Misalkan udah ada gelagat-gelagat orang yang udah kelihatan aneh dan akan melakukan sesuatu, misalkan udah mau nyubit-nyubit atau udah ada nyentuh gitu kan. Kita bisa langsung menegur si korbannya, misalnya, "Mbak, jam berapa, Mbak?" Jadi maksudnya orang teralihkan gitu. Atau "Mbak bisa duduknya gantian sama saya" atau gimana gitu ya. Maksudnya sesuatu yang bisa menggagalkan rencana si pelaku. Oke, kayak gitu. Terus yang ketiga dilaporkan. Kalau emang berani, ya udah cari petugas keamanan yang terdekat, satpam atau apa gitu ya, dilaporkan. "Mas, ini tolong kelihatannya ada yang ini," misalnya gitu. Atau yang selanjutnya adalah direkam. Kalau misalkan tidak ada keberanian untuk menegur secara langsung, kita rekam aja gitu, gitu sebagai bukti. Kan banyak ya yang ya direkam tuh bukan harus di ke sosial media bukan gitu. Tapi maksudnya kita punya senjata. Kamu mau ngapain? Ini saya punya videonya gitu. Jangan macam-macam atau gimana gitu ya. Terus yang terakhir adalah ditenangkan kalau memang sudah terjadi. Jadi jangan juga pertama ketika sudah terjadi itu ditenangkan. Jadi jangan sampai kita
juga meledak-ledak emosi marah yang membuat korban justru tidak nyaman. Atau kita kayak tadi kenapa gimana ya gitu kan, dia juga makin tertekan gitu kan. Soalnya mempengaruhi juga ya dengan respon kita sebagai pendengar itu mempengaruhi keadaan si korban itu juga. Nah terus selanjutnya kalau misalkan kita bertemu dengan itu kan yang 5D tadi ya, ketemu dengan orang-orang yang ya penyintas kekerasan seksual itu sebisa mungkin kita tempatkan diri kita bagaimana kalau jadi dia, berempati, empati, show our empathy gitu. Jadi kita tunjukkan ketulusan kita kalau kita tuh memang peduli dan turut berduka dengan apa yang terjadi, bukan malah udah kamu nggak suci atau apa itu nauzubillah gitu ya. Udah mah dia menjadi korban gitu, kayak cuma dipegang doang. Dipegang doang juga. Gimana kalau kamu yang dipegang? Yang lucunya aku ada salah satu komentar di Instagram gitu. Udah nggak apa-apa Mbak, kan baru sekali. Astagfirullahaladzim. Belum hamil kan Mbak gitu. Udah lupain aja. Itu aku dengan verbal aja kita udah ini ya. Sakit hati apalagi hati. Makanya aku ya ampun ini ada orang yang bisa-bisanya gitu berkomentar seperti itu gitu. Selanjutnya itu selain berusaha tetap tenang, kita menjadi pendengar yang baik. Ketika dia ingin berbicara berarti itu artinya udah trust ke kita gitu ya. Dengarkan dengan baik, jangan ini disela lagi. Apalagi kamu masih mending. Itu jangan ya. Kamu masih mending kayak masalah. Sometimes kita ketika ada masalah kan hanya ingin didengarkan gitu ya. Didengarkan. Kita menjadi udah cukup. Pendengar yang baik lah, pendengar yang aktif gitu, didengarkan dengan gesture itu kan nggak bohong ya, kita sambil berempati juga gitu. Kemudian fokus untuk menemani korban. Kalau misalkan teman-teman bisa mencari bantuan profesional ya cari bantuan profesional gitu. Nah dari semua itu kita bisa tangkap ya bahwa tetap pelaku yang salah. Mau apapun kondisinya, jangan menyalahkan korban gitu. Jangan mencari alasan membenarkan pelaku. Ya betul seperti itu. Wah, itu salah satu cara kita untuk menolong ya korban gitu. Terus tadi juga ada salah satunya itu ditolong oleh seseorang yang profesional. Nah kalau dari segi hukum sendiri nih, Kanita, gimana sih kita biar yang sudah kekerasan seksual yang emang itu udah parah gitu, yang kita tuh gak bisa dibiarin lagi, itu gimana? Ke siapa gitu? Ya, melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang memang terjadi di Indonesia, memang ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh oleh korban. Dan mungkin kita juga apabila nanti suatu saat kita melihat korban entah itu orang lain, nauzubillah itu orang terdekat kita jangan sampai terjadi. Tapi mungkin ini bisa menjadi catatan, edukasi juga buat kita, bekal gitu kan untuk kita nanti. Itu mengadukan pelaporan, dapat melakukan suatu pelaporan atas kekerasan seksual yang dialami itu ke kepolisian. Jadi tapi membuat laporan ini harus ke kantor polisi yang memang memiliki unit pelayanan perempuan dan anak atau unit PPA. Selain itu juga ada beberapa lembaga perlindungan saksi dan korban, ada juga ada LPSK yang memang di sana bisa lah untuk kita mengadukan gitu terhadap untuk korban-korban kekerasan ini. Bisa lewat WhatsApp, email, dan banyak sekali. Terus ada juga banyak, sekarang sih udah banyak banget ya. Kalau dulu mungkin terbatas, tapi sekarang tuh banyak banget. Ada juga dari Komnas HAM juga mungkin itu juga menyediakan layanan untuk para korban juga. Terus ada juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang adanya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan atau disebut P2 PP2A gitu. Ya udah sering lah kita dengar. Ada kan di sana mungkin nanti dicantumkan nomor teleponnya di bawah ini. Terus ada juga ya LBHI. LBH kan mungkin beberapa tempat banyak ya. Udah ada ya. Terus juga mungkin ini yang terbaru di Jawa Barat mungkin untuk warga-warga Jawa Barat Jabar. Ini baru kemarin sama Pak Ridwan Kamil, Gubernur memberitahukan kalau misalkan ada korban kekerasan atau pelecehan seksual bisa menghubungi hotline atau nomor yang ada di bawah. Ada kontaknya itu biasanya itu langsung katanya. Ada orang yang mudah-mudahan tapi saya belum tahu ya. Cuman ada orang yang memang sudah mencoba itu katanya testimoni.
katanya responnya cepat, cuman nggak tahu sih ya gimana. Ya apapun solusinya itu baik dari Komnas HAM, kepolisian, apapun ya saya berharap itu menjadikan suatu solusi yang memang terbaik buat si korban, karena memang posisi korban kan nggak tahu lagi. Kalau udah keluar berarti kan dalam internetnya juga berarti kan dia udah nggak bisa, ya kan? Betul. Apalagi gitu kan, udah, selain keluar udah nggak bisa ditahan sama diri sendiri, keluar harus siapa gitu, itu makin bingung ya. Iya gitu. Panjang banget ya bahasan kita kali ini, ngonten bareng. The real Berat banget content. nih. Aku menerima beberapa bahasa yang belum diterima sebelumnya sama masa kuliah gitu, dari psikologi, dari hukum apa. Udah cocok gitu berarti ya jadi dosen. Amin. Amin ya, mudah-mudahan. Oke, untuk penutup mungkin ya, sebelum kita ke penutup, mau denger dong closing statementnya dari Intan atau Kanita tentang kekerasan seksual. Gimana? Boleh dari Intan dulu. Kekerasan seksual ini tidak akan bisa berhenti karena seks adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Tetapi siapapun Anda, khususnya penyintas, ketahuilah bahwa diri Anda adalah berharga dan Anda layak untuk diterima. Dan aku mau tutup dengan hadis, salah satu hadis dari hadis riwayat At-Tabrani yang mengatakan, jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya. Jazakumullah. Keren, mantap Bu. Kalau dari Kanita gimana? Closing statementnya? Closing statementnya sih dari saya, karena melihat tadi ya berbagai macam hal yang terjadi, sebenarnya tidak ada korban yang mengundang untuk dilecehkan. Tidak seharusnya korban yang mengalami kekerasan seksual ini disalahkan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Terus, jadi ya itulah, kita sebagai orang tidak boleh, janganlah membiarkan orang yang menjadi korban itu menjadi korban untuk kedua kalinya. Karena sudah dia menjadi korban kekerasan seksual, dia juga menjadi korban dari stigma masyarakat. Apalagi kita sesama perempuan, karena memang dalam faktanya perempuan seringkali sesama malah menyalahkan sama perempuan, ya guys. Nah, itulah, bagi kita sama perempuan kita bisa merasakan bagaimana apabila kita di posisi itu. Jadi ya saya berharap sih jangan saling mengucilkan, kita harus saling menghargai, saling merangkul. Ya gitu, sama-sama perempuan, jadi kita harus saling menjaga lah, saling menjaga. Harus sama-sama. Iya, kayak gitu kita harus sama-sama. Betul banget ya, tidak ada korban yang mengundang untuk dilecehkan, benar banget. Siapa sih yang mau gitu? Gak mau ya, kalau korban siapapun dan bagaimanapun pakaiannya. Pasti tidak mau. Iya, betul banget. Wah, keren banget nih closing statementnya. Dan mudah-mudahan nih konten kita kali ini benar-benar mengedukasi teman-teman semua. Mudah-mudahan juga gak bosen nih buat dari awal sampai akhir, karena ini semua. Karena gini, mungkin di luar sana kita tahu atau sering mengetahui banyak kekerasan seksual, tapi di sisi lain kita juga gimana sih caranya untuk menangani ini gitu. Walaupun memang tidak secara rinci, tapi teman-teman semua pasti udah mengetahui nih, oh kayak gini ya cara penanganannya, seperti itu. Oke, mungkin untuk konten bareng versi kita cukupkan sekian, dan jangan lupa juga untuk nonton di konten bareng tentang kekerasan seksual juga. Ini nanti bakal tayang di YouTube-nya. Itu dari sisi agamanya ya. Kalau kita dari psikologi sama hukumnya gitu. Nah, mungkin di sini juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terus kita juga di sini sama-sama belajar. Kan tujuan juga kita mau curhat ya. Ini aku pure curhat nih ke seorang yang kuliah di psikologi, terus ke yang kuliahnya hukum gitu. Minimal relate ya. Betul. Kita bahas hari ini. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan juga mohon dimaafkan. Dan yang terakhir nih, kita juga harus, tadi dari hadis sudah dibahas. Nah, dari Al-Quran juga ada salah satu ayat dari surat An-Nur ayat 30 dan 31 itu yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan itu harus saling menghargai gitu. Dan harus saling menjaga juga. Dan harus saling menjaga. Kalau misalkan masih ada yang berpikir bahwa tetap laki-laki itu tetap dia dominan daripada perempuan, setidaknya kita sama sesama manusia
harus saling menghargai gitu. Apa ya, dari sisi kemanusiaan kita sebagai manusia harus saling menghargai sesama manusia lainnya. Gitu. Jadi didiklah anak laki-laki itu untuk respectful kepada perempuan. Bukan hanya anak perempuan juga, tapi juga anak laki-laki. Dan ini juga mungkin tadi nyambung ya dari Tahira. Ini juga mungkin ada sabda dari Hadrat Mirza Masroor Ahmad, hijab kita tercinta, bahwa di sana menjelaskan bahwa ajaran Islam ini menekankan hubungan antara tubuh dan pikiran. Berarti di sini kan dengan menutupi tubuh kita ini tuh harus disertai dengan kesucian pikiran kita juga. Jadi hati bukan kita. Hanya hati kita juga. Jadi harus seimbang. Bukan hanya yang terlihat secara fisik tapi juga pikiran. Nah itu. Oke, teman-teman sobat keren, ke teman-teman udah teman-teman sobat keren lagi ya. Untuk sobat keren di rumah. Mungkin konten bareng kali ini cukup sekian. Sampai ketemu di konten bareng selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.